dalam hal ini menggunakan KCL, kemudian ZA ya Pak? Iya, TSP. Sama TSP. Kemudian kalau untuk dosisnya untuk 2.500 batang tanaman itu berapa Pak? Itu untuk KCL 1 sak 50 kilo, terus TSP-nya juga 1 sak, terus setanya juga 1 sak. Berarti 1 banding 1 banding 1 untuk luasan sekitar 2.500 tanaman gitu ya Pak. 2.500 tanaman. Sangat menarik dari penggunaan pupuk kimia yang tadi beliau sebutkan adalah beliau menggunakan NPK tapi dalam bentuk tunggal semua ya Pak ya? Tidak dalam bentuk NPK itu tapi tunggal semua. Kemudian yang sangat menarik itu mengurangi penggunaan nitrogen itu kenapa? Karena saya nanam ini kan, saya mau nanam cabai itu kemarin itu kan jelasnya di musim penghujan Mas. Kita sangat traumatik dengan cerita-cerita dan memang kenyataan di mana-mana bahwa penggunaan N yang mungkin banyak atau mungkin berlebihan apalagi di musim hujan itu sangat berpotensi sebagai media tumbuhnya jamur yang bagus itu Mas. Sangat disukai. Sangat disukai nggih. Tapi sampai sejauh ini dengan penggunaan nitrogen yang mungkin dikatakan masih cukup minim itu manfaatnya sudah bisa dirasakan Pak? Iya, alhamdulillah sudah ya. Jadi salah satunya dengan tingkat kelayuannya. Kelayuannya ya tinggal sedikit sekali itu. Sedikit sekali dan ya sejauh ini masih bisa dikatakan alhamdulillah gitu ya Pak, masih cukup alhamdulillah. Oke Pak, itu untuk pupuk dasaran dan yang paling tidak dilupakan adalah dolomit ya Pak ya. Iya, pasti itu. Kalau untuk luasan sekitar 2.500 tanaman itu habis berapa itu Pak kira-kira? Sebenarnya waktu itu saya belikan 16 karung yang gede itu Mas ya. Tapi 25 kilo ya Pak ya? Iya, tapi ternyata hanya habis 13 Mas. 13 itu sudah tebel apa belum saya bilang gitu. sudah tebel ya udah. Jadi sekitar habis 13 dikali 25 kilo ya Pak ya, ini sekitaran. Dan penggunaan dolomit itu memang mutlak atau gimana Pak kalau untuk Pak Hasyim sendiri? Iya mutlak untuk meningkatkan pH tanah. Jadi kata kuncinya untuk meningkatkan pH apalagi di musim penghujan yang biasanya pH-nya cukup menurun gitu ya. Kalau interval hujan cukup tinggi biasanya pH-nya cukup turun dan untuk mengakalinya adalah penambahan dolomit sebagai pupuk dasar. Itu mungkin sudah cukup banyak yang kita serap dari beliau. Kemudian sesuai dengan kata kuncinya yaitu adalah perawatan fase vegetatif Pak. Ini untuk musim hujan banyak sekali pertanyaan yang menanyakan kepada saya bagaimana cara perawatan fase vegetatif untuk tanaman cabai. Tadi pupuk dasar juga sudah banyak kita bahas di situ. Kemudian kalau untuk perawatan sendiri Pak, tadi untuk pupuk dasar sudah disebutkan. Kemudian penggunaan nitrogen cukup minim. Kemudian yang pertama adalah untuk kocor Pak, atau pemberian pupuk susulan itu dilakukan berapa kali, menggunakan apa itu Pak? Alhamdulillah sampai dengan saat ini kocor baru 2 kali Mas. Baru 2 kali? Iya. Ini sampai umur tanaman sekitar 100-an hari. 100 hari baru 2 kali? Iya. Itu di umur berapa sama umur berapa kira-kira? 15 sama sekitar 30 hari. 15 sama 30 hari. Berarti itu hanya di awal, benar-benar di awal. Bahan yang digunakan apa itu? Saya pakai NPK sama asam humat. Iya. Terus yang kedua itu saya pakai kalsium, pakai Kalha itu Mas. Pakai Kalha. Hanya Kalha itu. Iya. Kalau biasanya banyak yang menanyakan dosis Pak. Ini dosisnya kira-kira berapa itu? Yang pertama NPK dengan asam humat itu. Yang asam humat itu saya kasih 2 sendok. 2 sendok? Yang NPK-nya 1 untuk 20 liter itu 8 sendok. 8 sendok untuk NPK-nya dan 2 sendok untuk asam humatnya gitu ya. Itu untuk ukuran air sekitar 20 liter. Kemudian itu hanya 2 kali. Kemudian yang 1 kali ya Pak ya yang menggunakan NPK. Kemudian kalau yang menggunakan kalsium asam humat di umur 30-an hari itu berapa Pak dosis? Dosisnya saya kasih untuk 20 liter itu saya kasih 3 sendok apa 4 sendok itu waktu 3 itu? Sendok, 3 sendok makan gitu ya, 3 sendok makan untuk 20 liter. Berarti pengocoran hanya 2 kali itu Pak? Hanya itu. Kemudian kalau pupuk susulan via tabur atau itu belum berarti sampai saat ini? Lupa belum Mas.
Tadi masih cukup irit, ini masih Iya, cukup hemat dengan iya, pemberian pupuk dasar di awal yang tadi sudah disebutkan. Untuk pemberian pupuk susulan masih bisa dikatakan sangat minim ya Pak ya. Kodor baru hanya 2 kali, kemudian penaburan sampai umur tanaman sekitar 100 hari. Ini belum dilakukan ya Pak ya? Iya, belum, karena gini juga Mas, kita juga melihat kondisi tanaman kan Mas. Ketika mungkin waktu itu kan saya yakin tanaman cabai yang saya tanam itu sangat maksimal menyerap dari pupuk dasar yang saya gunakan, sehingga ketika itu pertumbuhannya sudah bagus, kenapa harus saya ini kan? Berarti kalau untuk pemberian itu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman gitu. Kita Jadi bisa melihat tanaman seperti apa. mungkin sahabat petani semua ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman gitu ya. Jadi Pak Hasyim ini tidak terpatok pada interval harinya, tapi melihat dan menyadari bahwa tanamannya itu pertumbuhannya sudah seperti apa. Ketika dirasa kekurangan salah satu unsur, maka beliau akan memberikan itu. Tapi kalau belum ya jangan terlalu diberikan, karena terlalu memberi itu kadang juga dapat menimbulkan residu-residu ya Pak ya di dalam tanah yang mungkin nanti itu bisa berdampak menjadi racun untuk tanaman. Sekaligus juga menjadi boros ya. Mesti Mas. Apalagi isunya sekarang pupuk-pupuk agak melambung harganya. Jadi pola seperti Pak Hasyim ini mungkin bisa ditiru gitu. Jadi pemberian di pupuk dasar sedikit dikuatkan, kemudian pemberian pupuk kocor atau susulan itu tidak asal tapi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman gitu ya Pak ya. Iya. Oke Pak, kemudian yang ingin saya lebih dalami lagi, karena menurut saya ada pertimbangan setiap kali jenengan menggunakan sesuatu. Yang pertama adalah NPK, kenapa kok digabungkan dengan asam humat? Manfaatnya untuk apa sih Pak ini? NPK jelas itu untuk nutrisi tanaman dari bawah Mas. Untuk asam humatnya itu juga membantu itu Mas ya, untuk membantu proses dari makanan di situ biar cepat terserap oleh makanan itu. Mudah tersedia gitu. Iya, sudah gitu. Kalau untuk kalsium asam humatnya sendiri Pak, di umur ke-30 hari kenapa diberikan dan aplikasinya juga secara tunggal ya Pak ya? Itu kenapa Pak? Nah, itu kan termasuk untuk penguatan pengakaran Mas sama ini apa itu biar akarnya juga bagus. Terus di samping itu juga termasuk kembali lagi Mas, itu kan juga kaitannya dengan di musim hujan Mas. Kalsium itu untuk kekuatan dari tanaman itu walaupun dari kecil itu sudah dikasih. Termasuk kalsium itu menurut saya kan bagus untuk itu kekuatan tanaman itu Mas, kekuatan dari penyakit gitu loh, dari imunitas termasuk imunitas itu. Iya. Secara struktur sel maupun jaringan itu sepertinya menjadi lebih kuat gitu ya Pak. Jadi lebih tahan atau terhindar dari serangan hama dan penyakit gitu ya Pak. Karena mungkin yang Bapak rasakan sendiri Pak dengan penggunaan kalsium yang cukup itu manfaatnya di tanaman apa ini? Ketika sudah besar itu cabangnya itu jadi kokoh, terus juga ya maksudnya keras gitu loh, keras, kokoh, dan kalau sampai di buah jelas itu buah juga lebih keras gitu, hasil lebih keras ya. Jadi yang perlu digarisbawahi ya, kalau untuk penggunaan kalsium yang seperti yang diaplikasikan oleh Pak Hasyim sendiri ini adalah memperkuat dinding sel atau jaringan tanaman. Kalau saya mungkin batangnya besar itu bukan karena kalsiumnya, tapi lebih ke arah karena suplai nutrisi yang ada, baik nitrogen, fosfat, kaliumnya itu mencukupi sehingga pertumbuhannya bisa menjadi besar. Cuma PR-nya kalau hanya besar tapi tidak kuat itu akan menjadi sekulen atau lebih mudah terserang penyakit gitu Pak. Nah kita PR-nya adalah bagaimana cara membuat batang dan jaringan tanaman itu menjadi keras. Nah itu salah satunya adalah peran dari kalsium, unsur kalsium. Dalam hal ini menggunakan kalsium asam humat. Kemudian di bagian awal juga menggunakan dolomit. Intinya juga lebih ke arah situ. Jadi yang beliau rasakan dan benar ketika saya mencentuh dari bagian tanaman itu sepertinya sangat kokoh ya Pak ya. Tanamannya sangat kokoh, kemudian di daun juga sangat tebal gitu. Kemudian kalau di buah juga cukup keras gitu ya Pak, cukup kuat gitu. Mungkin itu dari pengaruh dari kalsium untuk memperkokoh jaringan tanaman. Itu mungkin kalsium. Sudah ke pupuk susulan Pak. Kalau sekarang via spray Pak. Via spray itu untuk awalan sampai mungkin fase berbunga. Apa saja yang jenengan gunakan ini Pak? Yang jelas itu juga untuk ya kita akan prinsipnya ini Mas, apalagi di musim hujan itu untuk jamur itu sampai dengan mereka diserang entah itu layu fusarium atau antraknosa atau pada itu kan. Nah itu kan karena saya melihat dari beliau-beliau yang sudah nanam itu kan langkah antisipasi di masa apa itu pertumbuhan itu memang saya spray jelas dengan
fusarium apa itu fungisida, kemudian juga insek. Kalau insek saya melihat situasi tanaman Mas. Iya. Nah, kalau nggak terjadi apa-apa ya mungkin hanya sekali-sekali. Dia hanya selingan saja gitu. Terus yang pasti juga nutrisi untuk daun atau untuk tanaman itu dengan pupuk daun Mas itu. Coba kita pecah satu persatu Pak. Ini untuk fungi ya Pak. Fungi yang jenengan gunakan mungkin apa saja, dosisnya berapa ini? Kalau fungi itu di masa pertumbuhan saya banyak menggunakan yang kontak Mas. Kontak. Iya. Saya ada 2 yang sering saya pakai. Itu yang satu itu kalau merek dagangnya itu Ditan itu Mas. Iya, kalau yang sama Mancozeb, sama Mancozeb untuk dosisnya itu 2 sendok Mas. Untuk satu tangki yang 16 liter itu. Ya. Berarti hanya menggunakan Mancozeb itu Pak ya? Iya. Mancozeb 2 sendok makan untuk 16 liter air. Iya. Oke, kemudian kalau untuk insek apa saja ini Pak? Cuman melihat Kondisi insek saya ada kurakron gitu. Biasanya cuman pakai kurakron. Itu saja Mas, itu saja ya. Kalau untuk trap tungau gitu mengalami atau tidak Pak ini dia Pak? Ini Mas, waktu di masa pertumbuhan itu nggak begitu ada tripnya itu Mas. Karena juga sudah musim hujan ya Pak? Iya, masih musim hujan tuh. Jadi kalau untuk insek sendiri malah sangat minim ya Pak, dan penggunaannya iya. juga sangat minim, hanya menggunakan bahan aktif Profenofos. Untuk trap sendiri juga bisa dikatakan cukup aman di awal-awal gitu. Jadi insek bisa dikatakan sedikit sangat berkurang lah ini. Kemudian kalau untuk nutrisi Pak, apa saja yang jenengan gunakan khususnya di fase pertumbuhan ya Pak? Itu Vigorin Mas, pakai Vigorin, terus saya kasih ini juga Vitaron itu Mas. Vitaron. Nggih. 2 bahan itu? 2 bahan itu saja. Vigorin itu salah satu pupuk organik cair yang memiliki kandungan cukup lengkap, kemudian disertai dengan asam-asam amino, kemudian ditambah dengan Vitaron SL yang dia kandungannya adalah didominasi dari unsur hara mikro ya Pak ya, yang cukup banyak. Kemudian kalau untuk dosisnya sendiri itu berapa Pak? Kalau yang apa itu Vigorin itu saya pakai 3-4 tutup. 3-4 tutup. Kalau Vitaron 1 tutup saja. Itu cara aplikasinya dijadikan satu. Jadikan 1. Jangan lupa Mas, tetap pakai perekat. Perekat. Kalau boleh tahu ini perekat yang digunakan apa, kemudian kenapa harus pakai perekat ini? Yang saya pilih itu tidak hanya sebatas sebagai perekat, tapi juga ada dia perata, juga penembus. Itu saya pakai loader Mas itu. Dosisnya berapa itu? Kalau dosis itu cuma 2 sendok Mas. 2 sendok. Iya. Oke, jadi cukup lengkap ya. Yang beliau gunakan adalah fungi ada, tapi juga minim sebenarnya. Iya. Fungi iya, kemudian Mas, mungkin satu lagi itu saya juga pakai yang apa itu untuk mempertahankan kondisi tanaman itu saya juga pakai cover WP. Oh, cover WP ya, untuk mineral pelindung tanaman gitu. Itu berapa dosisnya Pak? Itu juga 2 sendok berarti. Oke. Jadi fungi bisa dikatakan cukup irit ya. Jadi 2 sendok kemudian dikombinasikan dengan cover WP atau mineral pelindung tanaman. Khususnya di musim penghujan seperti ini itu menurut saya cukup bermanfaat karena dia akan menciptakan lapisan yang membuat aliran air hujan itu menjadi lebih lancar gitu, sehingga tingkat keasaman itu dinetralisir. Jadi di permukaan tanaman baik batang, daun maupun buah itu menjadi lebih lancar, lebih ternetralkan, sehingga serangan dari patogen penyakit itu bisa sangat ditekan. Kemudian sepemahaman saya juga ketika dia diaplikasikan dengan beberapa fungi, dia akan meningkatkan cara kerja dari fungi tersebut. Ketika diaplikasikan dengan Mancozeb contohnya, itu cara kerja dari Mancozeb dapat ditingkatkan menjadi lebih meningkat dibanding tanpa dikombinasikan dengan cover WP. Kemudian untuk pupuk atau nutrisi, karena beliau hanya 2 kali via bawah, beliau menambahkan via daun ya Pak ya, penyemprotan yang menggunakan Vigorin. Vigorin di situ adalah pupuk organik cair, dosisnya adalah sekitar 4-5 tutup untuk setiap tangki ya Pak ya, 16 liter. Kemudian ditambahkan dengan Vitaron SL, yaitu dengan kandungan unsur-unsur hara mikro yang sifatnya adalah untuk meregenerasi sel, kemudian menjaga supaya pertunasan, kemudian daun itu menjadi tetap segar gitu, dan mempercepat pemulihan dari serangan-serangan katakanlah hama ataupun penyakit. Kemudian perekat ya Pak, yang tidak bisa ditinggalkan adalah perekat, karena ini berbicara di musim hujan.
kita tidak ingin apa yang kita beri atau aplikasikan itu mubazir. Makanya perlu ditambahkan perekat, syukur-syukur yang sifatnya adalah penembus ya Pak ya, yang memaksimalkan proses atau cara kerja dari bahan-bahan yang kita berikan. Kemudian yang terakhir Pak, untuk aplikasinya ini intervalnya berapa hari sekali atau gimana? Atau juga disesuaikan ini? Saya biasanya 3-4 hari sekali tuh Mas. 3-4 hari? Kecuali kalau mungkin pas curah hujan tinggi, memang untuk aplikasi fungi mungkin jaraknya agak dirapatkan memang ya. Tapi kalau secara umum hanya 3-4 hari sekali. Karena juga musim hujan juga gitu Pak. Jadi untuk interval penyemprotan adalah 3-4 hari sekali gitu. Jadi kalau untuk insek itu menyesuaikan, kadang iya kadang enggak gitu ya Pak, disesuaikan dengan kondisi. Ini yang terakhir adalah untuk waktu penyemprotan Pak. Kalau Pak Hasyim sendiri ini bisa di setiap waktu atau pagi atau sore atau malam hari atau gimana ini Pak? Ya mohon maaf Mas, saya kan namanya ini kan untuk spray semacam itu kan saya tangani sendiri. Sementara kan saya juga punya kewajiban yang lain. Saya cuman waktunya itu kan tiap harinya paling untuk ngurusin tanaman itu kan pagi sama sore. Jadi kalau misalnya pagi ya saya habis subuh ya. Langsung berangkat ya. Kadang kalau curah hujan tinggi malah malam juga Mas. Pernah malam juga ini? Pernah malam itu. Atau disesuaikan Pak, kalau nyemprot apa di pagi hari, kemudian kalau nyemprot apa di sore hari atau? Iya jelas kalau saya nyemprot apa itu yang untuk nutrisi tanaman, misalnya bisa pakai figurin tadi, itu pasti pagi Mas. Pagi. Ya kalau yang sifatnya untuk fungi atau insek itu pasti saya sore atau malam. Jadi kalau nutrisi lebih cenderung di pagi hari, kemudian kalau insek atau fungi lebih ke sore atau ke malam hari gitu ya. Mungkin itu lebih efektif gitu ya Pak. Jadi tidak di sembarang waktu, tapi mencoba menempatkan. Karena setahu saya juga ketika insek itu biasanya akan keluar ketika malam hari gitu ya, atau sore menjelang malam itu biasanya pada keluar. Ketika kita mengaplikasikan insek, mungkin itu akan menjadi lebih efektif daripada di pagi hari. Kalau di pagi hari mungkin kebanyakan masih tidur ya Pak. Masih bersembunyi sehingga kurang efektif gitu. Jadi Pak Hasyim mungkin menurut saya juga cukup cerdik gitu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu juga untuk keamanan tanaman juga Mas. Biasanya kan obat-obat yang sifatnya insek itu kan panas itu kalau malam alhamdulillah aman ya. Kalau dibenturkan bahannya cukup panas, kemudian dibenturkan dengan cuaca yang cukup panas, biasanya akan gimana itu? Pernah kebakar Mas. Ujung-ujungnya itu, pucuknya itu kering Mas. Jadi itu juga cukup menjadi pengalaman lah ya Pak. Jadi intinya kalau insek itu biasanya beberapa insek sifatnya cukup panas, ketika dia diaplikasikan langsung dibenturkan dengan panas, kalau daun tidak kuat biasanya seperti terbakar. Paling enggak biasanya akan seperti layu ya Pak. Awalnya akan seperti layu, kemudian bisa terbakar, daun mengering gitu. Bisa mungkin kalau insek apalagi yang sifatnya cukup panas, lebih baik disarankan di sore atau malam hari mungkin ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video kami dari awal sampai akhir gitu, jadi cukup banyak yang telah kita bahas, mulai dari pengolahan tanah, kemudian penentuan jarak tanam, bahkan sampai di perawatan fase vegetatif. Sebelum kita akhiri video ini Pak Hasyim, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Ya, untuk sahabat tani semua, mungkin yang saya sampaikan tadi bukan karena saya itu berpengalaman, bukan, karena sahabat tani semua saya yakin lebih paham, lebih berpengalaman daripada saya. Ini apa yang saya alami Mas, apa yang saya alami saya laksanakan, kami sampaikan. Untuk selanjutnya penanaman cabai khususnya di musim hujan ini Mas, ini memang harus ekstra hati-hati dari mulai pengolahan tanah sampai dengan perawatan. Itu hal sekecil apapun yang itu berdampak kepada kelembaban itu sebisa mungkin kita hindari Mas. Banyak sekali hal-hal yang mungkin yang saya lakukan, kami tadi sudah sampaikan terkait dengan rumput liar, jarak bedengan dan lain-lain. Itu salah satu hal yang perlu diperhatikan. Dan untuk sahabat tani, monggo kita juga jangan pelit dengan ilmu. Mari kita sama-sama berbagi. Semoga semua yang sekarang saat ini sedang nanam cabai, semoga diberikan keselamatan, diberikan kesehatan tanamannya sampai dengan panen nanti. Semoga
diberikan harga yang bagus dan tetap semangat. Ya mungkin kata-kata yang cukup mengena dari Pak Hasyim sendiri gitu ya. Jadi jangan pernah pelit untuk berbagi gitu karena ini hanya titipan juga karena pertanian juga dinamis gitu ya Pak. Iya. Selalu ada pengalaman atau ilmu baru yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil. Sudah saatnya kita sering sharing dengan handai taulan, dengan kanan kiri kita, supaya kita bisa lebih belajar menjadi lebih baik lagi gitu ya, untuk saling melengkapi gitu ya Pak. Tentunya apa yang tadi disampaikan Pak Hasyim tersebut juga itu murni dari pengalaman beliau, itu tidak dibuat-buat, kemudian sifatnya hanya sharing. Jadi kalau teman-teman merasa itu masuk di akal dan bisa diserap oleh hati teman-teman, silakan bisa dicontoh. Tapi ketika itu memang dirasa biasa saja, ya sudah, nggak apa-apa. Kita juga nggak pernah rugi gitu karena memang ini adalah pengalaman yang mungkin menurut Pak Hasyim ini bermanfaat untuk beliau pribadi, dan kalau itu bisa bermanfaat untuk sahabat petani semua, ya alhamdulillah gitu ya Pak, ada sedikit manfaat yang bisa kita berikan. Tapi pada intinya adalah ini hanya sebuah pengalaman dan tidak untuk menggurui gitu ya Pak. Ini murni adalah sama-sama belajar dan semoga ada baiknya yang bisa diambil. Oke, mungkin sahabat petani semua, itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Hasyim. Terima kasih sahabat petani semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.